Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Heri Javanese. Oke, teman-teman, sesuai dengan janji saya, di sesi kali ini saya akan ngobrol dan berdiskusi langsung dengan rekan saya yang saat ini menjadi guru di SLN. Usahakan teman-teman jangan di skip ya, karena nanti di setiap sesi, di setiap perbincangan kami akan ada pengalaman-pengalaman menarik, juga tips bagaimana mengikuti proses seleksi menjadi guru SILN. Mungkin bisa jadi referensi dan masukan juga untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes seleksi menjadi guru CLC dan SILN 2021 ini. Oke, langsung saja, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Kevin, apa kabar? Alhamdulillah. Jenengan gimana Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana nih posisi? Dari sekolah di Sarawak? Wih, libur sekolah. Enggak, di sini Tapuk-tapuk sama manajer. Oh, Aman sih. luar biasa. Nggak boleh kemana-mana soalnya. Hmm. Nah, Ini kebetulan saya jam 2 dijemput. Di mm-mm. sini masih siang. Jadi nggak apa-apa kalau Mas Heri langsung ingin mulai. Saya Oke, insya Allah akan ya inilah ya memberikan oke, sharing-sharing yang dipengenin. oke. Nggak apa-apa. Nah ini Alhamdulillah. kok mumpung ada penerimaan ini kan seleksi yang SLN sama CLC itu. Nah, ini siapa tahu nanti ada teman-teman yang pengen lihat langsung atau pengen dengar langsung cerita-cerita jenengan selama di sana. Berapa tahun berarti Mas sudah? Sudah hampir 2 tahun. Oke. Iya, jadi tuh saya banyak yang nanya juga. Mm-mm. Saya bilang Zoom aja. Nah, saya bingung kan menyatukan waktunya pas ada Hmm. ide gitu. Saya pikir wah bagus kalau video saya. Nanti saya pikir ada video orang lain lagi. Terus masuk YouTube, saya kasih aja linknya. Oh iya. Oke. Gampang. Oke. Oke teman-teman, ini saudara saya, teman saya, dulu teman seperjuangan di Sabah. Beliau ini sekarang di Jeddah Mas ya, di SLN Jeddah ya. Iya, beliau ini Bapak Nuh Baihaqi Gofar. Ya, oke. Mas mau tanya-tanya ini. Ya, tanya, kira-kira dulu tuh waktu melamar prosesnya bisa sampai jadi keterima itu gimana Mas? Persiapannya apa saja kira-kira? Atau prosesnya dari awal tuh gimana? Ya, terima kasih semuanya. Saya sapa yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sahabat saya ini, saudara. Luar biasa perjuangannya Mas Heri dan teman-teman di Sabah Sarawak. Dan juga guru-guru SLN semuanya yang super-super. Alhamdulillah kita masih sehat ya di tengah wabah. Jadi ini walaupun kemarin kita mendengar ada kabar duka dari saudara kita, semoga iman dan amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan, Bu Arik dan lain-lainnya diberikan keikhlasan dan kesabaran. Amin. Amin. Amin ya Allah. Proses penerimaan sekarang ini kita sharing saja ya. Penerimaan guru SILN ini informasinya banyak bertebaran di media sosial. Sumbernya dari Webkemdikbud.
Dan ini mirip seperti pengalaman kita bersama waktu tes CLC ya, Hmm. atau SCLN di wilayah Kota Kinabalu tersebut. Nah, tesnya itu dulu saya juga nggak langsung berhasil ya. Pernah juga gagal gitu di tahun sebelumnya. Yang saya melamar waktu itu jadi guru, jadi tenaga pendidik, ya, jadi TU. Tapi saya pikir nggak masalah lah, karena di SIKK TU ngajar juga kan. Iya. Waktu itu memang ya agak gimana, wah gagal ya. Ya sudah, saya tunggu tahun depan. Dan saya banyak belajar juga, artinya pernah berhasil keterima di Malaysia, Hmm. pernah juga gagal, pernah juga berhasil. Jadi di pengalaman ini Hmm. ada nih satu line yang bisa kita sharing. Hmm. Pertama, menjadi calon atau pelamar guru di SCLN ini selain menguasai materi pelajaran yang kita ampu, juga berusaha memiliki hobi. Karena dari hobi ini, kalau kita senang akan jadi skill. Gitu. Walaupun hobi terlinear dengan pelajaran yang kita ampu. Contohnya, hobi Mas Heri kebetulan guru seni musik dan hobinya musik, jadi linear, enak gitu. Nah, ini menjadi kekuatan atau karakter buat kita di depan panelis. Mana karyamu, mana kamu udah bikin apa aja, kan kita ditanya gitu ya. Nah, saya punya hobi yang berbeda ternyata. Saya saya pekerjaannya guru fisika. Hobinya jauh. Hobinya tuh kadang-kadang. Jadi Hobinya apa ini? hobinya ngedit iya, ngedit logo di Corel, Oh. bikin pokoknya yang berhubungan dengan IT gitu. Jadi lain. Nah, itu juga menjadi poin buat menunjukkan value bagi diri kita. Itu yang pertama, tentang bakat kita. Terus yang kedua, jika kita merasa memiliki kelemahan dalam bidang tertentu, coba kita berpikir gimana caranya kelemahan ini menjadi kekuatan bagi diri kita. Contoh, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bakat. Walaupun kalau suruh tes ya bisa-bisa banyak. Tapi bisa lah, maksudnya berusaha. Jadi untuk mempersiapkan SCLN dulu saya sempat mentranslate koran, saya beli koran bahasa Inggris, saya translate, terus memang kerajinan, kayak nggak ada kerjaan, tapi saya pengen meningkatkan ini. Dan di YouTube itu banyak banget channel bahasa Inggris. Channel science atau pengetahuan yang saya suka ya, itu dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya translate aja itu, terus videonya saya upload ulang. Kalaupun nggak saya upload, saya simpan di drive saya, karena itu mengandung hak ciptasi pemilik ya. Iya. Kemudian, kan di sekolah, di kelas-kelas yang saya ajar, nih ada ini ada ini gitu, di grup-grup yang saya ajar. Nah, itu saya sampaikan ke penulis, memang saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ini usaha saya malah menghasilkan produk. Itulah ya, kekuatan kelemahan menjadi kekuatan ya. Iya, benar. Udah, Bapak Ibu guru, teman-teman, sahabatku semua juga pasti bisa melakukan hal yang mirip atau sama gitu. Nah, terus yang ketiga, bahkan waktu itu ya lucu. Saya itu kan ingat pertanyaan waktu belum berakhir itu. Saking ingatnya pertanyaan, saya tulis lagi, saya siapin buat tahun depan. Pokoknya saya optimis tuh tahun depan kayaknya ada lagi deh gitu. Walaupun kan SCLN kadang 2 tahun sekali gitu ya, lucu ya. Itu nulisnya setelah pengumuman atau setelah wawancara itu? Maksudnya? Nulisnya setelah pengumuman nggak lulus itu. Oh, berarti tetap nggak down, tapi berarti malah semangat ya.
diingat apa yang Iya, kemarin waktu tes ya berarti ya. iya. Pertama itu, jadi waktu itu dan lucunya begini, saya masih ingat, apalagi soal bahasa Inggris ya, kita selain di tes TOEFL juga suruh nulis jawaban esai dalam bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi eh, pertanyaannya itu saya nggak ingat urutannya, tapi kurang lebih mirip ya. Ini bocoran nggak masalah atau juga ternyata berbeda tiap tahun. Tapi intinya saya menangkap dari pengalaman di Malaysia, dari pengalaman di sini. Kemampuan kita pertama untuk menjadi seorang guru itu seperti apa? Coba deh uraikan dalam bahasa Inggris gitu. Yang kedua, selain kita menjadi guru karena di luar negeri, kita harus punya kemampuan sosial kayak Mas Heri dan teman-teman Sahabat itu. Gimana caranya kita beradaptasi di lingkungan masyarakat yang baru? Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi itu kan bahaya. Nah ini Ya, menjadi poin bagi panelis mulai. Kalau anak ini nggak bisa hidup nanti minta pulang, susah lagi ya, ya, kontraknya kan. betul, betul. Nah, itu dideskripsikan dalam bahasa Inggris juga gitu. Organisasi apa aja yang di daerah yang kita mau tuju, misalnya saya di Arab, ya ada organisasi, pasti kita menalar lah. PKI ada, kemudian Persatuan Jamaah Haji mungkin ada. Nah, kita cari infonya di Google gitu tentang kehidupan sosial di tempat yang kita tuju. Jadi kita sebagai penilai itu mungkin menilai, oh ini orang ngerti wilayah yang Mau atau medan yang dilamar dia gitu ya. mau. Ya itu kan membuat dia lebih siap ya gitu daripada kosongan gitu. Nah yang ketiga adalah karya. Perbanyaklah berkarya di blog. Jadi kalau hobi nulis, enggaklah juga nulis di Facebook aja ya. Berusahalah nulis di blog. Atau minimal kalau nggak blog, modul. Yang nggak perlu ngurus ISBN atau nyetak buku dan lain-lain. Yang penting modul atau apapun yang kita sebarkan minimal di kelas kita yang kita ngajar. Ini saya ngajar pakai ini saya ngajar pakai ini. Hampir 80% guru yang kemarin ikut tes itu punya buku dan saya nggak punya buku. Oh, tapi nulis di blog di anu ya. Iya, Ya, tapi saya nulis. oh, Nah, saya nulis modul. modul. Iya. Gitu. Hmm. Dan tulis banyak gitu. Banyak, nggak cuma yang ini terus comot dari internet, enggak, memang itu produk sendiri, original. Oke, oke, oke. Nah kurang lebih itu sih ya. Ya. Nanti waktu micro teaching juga kita berusaha menampilkan sesuatu yang unik saat micro teaching gitu. Ada teman-teman yang skillnya misalnya ngajarnya bahasa Inggris, dia bawa alat-alat buat storytelling dan lain-lain. Saya yang ngajar sederhana buat passing musik dan bahkan mungkin ngajar bahasa Indonesia pakai gitar kalau memang yang hobinya di situ. Itu persis kemarin Mas saya daftar ke Sarawak Mas. Ini cerita lucu banget ini. Jadi di UNESA kan, saya daftar itu malamnya itu sudah saya siapkan itu, termasuk medianya. Saya mungkin peserta paling heboh ya. Saya bawa biola, saya bawa speaker besar, saya bawa apa itu media untuk mengajar. Ketika tes wawancara ini lucu. Jadi si pewawancaranya tanya, kalian sudah pernah mengajar semua? Ya pernah. Ada yang dari SM3T ada. Kemudian yang ini alumni Sabah. Oh ya sudah. Kalau gitu nggak usah ngajar. Kita sharing-sharing aja. jadi yang udah tak siapin itu apa namanya? Ya intinya tapi memang pengalamannya Mas ya. Dulu waktu pertama juga pun waktu daftar di Sabah 2012 juga artinya media-media pendukung ketika micro teaching itu sangat-sangat penting ya. Ya gitu. Terus tanya apa lagi nih? Saya tulis ini mau tanya agak banyak tapi waktunya nanti jam 2 itu berapa menit lagi berarti? 15 menit. Oke, 15 menit nih.
Oke. Ada berapa tahap tes Mas itu yang waktu tes itu? Maksudnya administrasi Sama mungkin dengan terus sama kayak CLC itu ya berarti ya. sama Hmm, seleksi administrasi, kemudian seleksi kalau udah lulus administrasinya ada pengumuman, hmm, kemudian kita tes. Nah, untuk masa pandemi ini saya tidak tahu apakah tesnya di hotel 3 hari hmm, biasanya hmm, hmm, atau ini ya daring. hmm. Iya karena memang kemarin pun yang 2020 itu online juga itu. Kepaksanya kayak online. Nah, online, iya. Hmm. Mm-mm. Terus ini sistemnya apakah sama seperti CLC? Artinya kontrak juga atau mau pokoknya semaunya lah gitu. Kalau di SLN tuh. Iya, jadi kontrak sama. Kita punya kontrak per 2 tahun. Hmm, Kemudian nanti jika ingin diperpanjang, diperpanjang. Cuma kan pengalaman saya ini baru 2 tahun pertama. Saya tidak tahu ada hmm, maksimal berapa tahun gitu loh. hmm. Terus yang daftar ini PNS atau non PNS mas? Apa boleh semua malah? Iya, kemarin tahun dulu-dulu kan kita sudah sama-sama mendengar ya kalau SCLN ini dari pemerintah lebih mudah non PNS semua karena berkaitan dengan masalah izin Oh kalau iya. PNS. Hmm, hmm, hmm. Terus aturan itu sudah diwawarkan sampai PNS sudah hampir pulang semua. Malah tiba-tiba tahun ini dibuka lagi untuk PNS. Iya. Jadi PNS bisa, Iya. bisa. Ya dari ketidakpastian ini ya sudah artinya bagi yang suka cara kerja seperti ini ya monggo, bagi yang Hmm, suka dengan cara kerja yang mungkin lebih stabil dengan payung hukum yang ada misalnya dengan PNS atau kerja hmm, di sekolah swasta di Indonesia, ya silakan, ini hanya pilihan saja. hmm, 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 hmm.